Assalamualaikum. Selamat datang di Wadah Toko Channel. Kali ini Wadah Toko Channel akan membagikan materi SKB untuk bagi teman-teman yang mempersiapkan tes SKB-nya nanti. Pada materi kali ini, Wadah Toko Channel akan membagikan materi berjudul SKB Bidang Pendidikan Pedagogik. Soal pertama. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD/MI ditinjau dari aspek fisik kecuali A. Menunjukkan variasi yang besar, tinggi, dan berat. B. Memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan. C. Penambahan-penambahan dalam kemampuan motorik halus. D. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Jawaban benar adalah D. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Karakteristik perkembangan peserta didik SD/MI ditinjau dari aspek fisik antara lain. Mulai kehilangan gigi bayi, namun tumbuh gigi baru. Memiliki dorongan dan energi secara eksplosif. Mengulang kembali keterampilan-keterampilan secara tuntas dan menyenangi olahraga secara kelompok. Jadi memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat bukan dari karakteristik perkembangan aspek fisik anak usia SD. Soal nomor 2. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual SD, yang artinya kemampuan untuk A. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain. B. Penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk mengambil keputusan. C. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. D. Mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jawaban benar adalah C. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Karena kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan aspek intelektual siswa SD. Menurut Harlock, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Soal nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD/MI ditinjau dari aspek sosial adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. B. Berperan serta dalam permainan logika. C. Menyukai teman sebaya lawan jenis. D. Dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama. Jawaban benar adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. Karakteristik perkembangan peserta didik SD/MI ditinjau dari aspek sosial antara lain, mulai dapat bekerja sama dalam kelompok, memiliki keasyikan sendiri, dapat beradu argumentasi, dan menyukai teman sebaya sesama jenis. Soal nomor 4. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD/MI ditinjau dari aspek emosional, kecuali A. Kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. B. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. D.
memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. Jawaban benar, C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. Menurut Harlock, karakteristik perkembangan emosional anak usia SD antara lain, kesulitan memulai sesuatu, tetapi apabila mengalami keberhasilan akan bertahan sampai akhir, menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah, memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis, dan memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas ringan. Soal nomor 5. Perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut, kecuali A. Coba ralat atau trial and error. B. Pendidikan langsung. C. Identifikasi langsung. D. Observasi. Jawaban benar adalah D. Observasi. Menurut Harlock, perkembangan moral anak terdiri atas dua fase, yakni fase pertama, perkembangan perilaku moral, dan fase kedua, perkembangan konsep moral. Metode-metode yang digunakan agar anak mengalami fase perkembangan perilaku moral terdiri atas coba ralat atau trial and error, pendidikan langsung, dan identifikasi. Soal nomor 6. Pada anak usia sekolah dasar, sering disebut usia berkelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan karakteristik perkembangan anak dalam aspek A. Sosial, B. Moral, C. Intelektual, D. Emosional. Jawaban benar A. Sosial. Menurut Harlock, menyatakan bahwa karakteristik perkembangan aspek sosial anak usia SD antara lain, anak berminat dalam kegiatan dengan teman sebaya, ingin menjadi bagian kelompok yang mengharapkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan perilaku anggota kelompok. Berdasarkan karakteristik perkembangan sosial tersebut, usia ini disebut juga usia berkelompok. Soal nomor 7. Dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran bagi guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Kesehatan, B. Status, C. Penampilan, D. Pekerjaan. Jawaban benar adalah D. Pekerjaan. Menurut Harlock, minat siswa antara lain terdiri atas minat terhadap tubuh, minat terhadap kesehatan, minat terhadap sekolah, minat terhadap status, minat terhadap pekerjaan di masa depan, minat terhadap penampilan, minat terhadap masalah sosial, dan sebagainya. Pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan konsep atau kegunaan matematika dengan kehidupan sehari-hari, memungkinkan guru untuk mengidentifikasi minat-minat siswa terhadap pekerjaan di masa datang. Soal nomor 8. Ketika dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai. Berarti guru telah menyajikan bahan pelajaran dengan menarik. Dengan demikian, guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap
A. Penampilan, B. Pekerjaan, C. Sekolah, D. Status. Jawaban benar C. Sekolah. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, ketika ada siswa sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, berarti guru telah menyajikan bahan pembelajaran menarik. Dengan demikian, guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap sekolah. Soal nomor 9. Dalam proses pembelajaran tentang kompetensi dasar, mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat, makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat. Guru tampak dapat mengidentifikasi siswa yang selalu bertanya dan mampu membuat laporan tentang apa saja yang diminatinya dengan sangat baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Seks, B. Penampilan, C. Kesehatan, atau D. Pekerjaan. Jawaban benar C. Kesehatan. Menurut Harlock, minat siswa antara lain terdiri atas minat terhadap tubuh, minat terhadap kesehatan, minat terhadap sekolah, minat terhadap status, minat terhadap pekerjaan di masa depan, minat terhadap penampilan, minat terhadap masalah sosial, dan sebagainya. Dalam pembelajaran IPA, khususnya tentang kompetensi, mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar sehat dan kuat, makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat, ketika ada siswa yang selalu bertanya kemudian mampu membuat laporan tentang apa saja yang diminatinya dengan sangat baik, maka guru dapat mengidentifikasi siswa terhadap kesehatan. Soal nomor 10. Minat siswa yang dapat teridentifikasi melalui mata pelajaran IPS adalah minat siswa terhadap lambang status. Salah satunya adalah A. Nama-nama keluarga, B. Penampilan diri, C. Ikatan kekerabatan, atau D. Jenis pekerjaan orang tua. Jawaban benar adalah D. Jenis pekerjaan orang tua. Menurut Harlock, minat siswa antara lain terdiri atas minat terhadap tubuh, minat terhadap kesehatan, minat terhadap sekolah, minat terhadap status, minat terhadap pekerjaan di masa depan, minat terhadap penampilan, minat terhadap masalah sosial, dan sebagainya. Melalui pembelajaran IPS, guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap jenis pekerjaan orang tua. Terima kasih. Itulah tadi 10 soal dari Wadah Toko Channel. Semoga bisa membantu teman-teman. Wassalamualaikum.